Selamat sore pemirsa, selain dua kabar utama tadi, program Kabar Pemilu Kada juga akan menghadirkan sejumlah informasi terkini dari dunia politik di tanah air. Bersama saya Windy Wellington ya, segera kita mulai Kabar Pemilu Kada selengkapnya untuk Anda. Meski Anies Baswedan tidak mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta tahun ini, namun sejumlah program kerja yang pernah dijalankan Anies selama menjadi Gubernur Jakarta akan tetap dilanjutkan para calon penggantinya. Dua bakal calon Wakil Gubernur Jakarta, Suswono dan Rano Karno, mengklaim akan meneruskan sejumlah program Anies. Bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno berjanji akan melanjutkan sejumlah program mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Menurut Rano, ia dan Pramono sudah memiliki sejumlah program baru untuk Jakarta. Namun mereka berdua tidak menutup mata terhadap program para pendahulunya. Salah satu program yang menjadi perhatian Rano adalah pembangunan infrastruktur transportasi Jakarta International Stadium atau JIS. Program yang ada diteruskan, tapi bukan berarti program baru nggak ada dong. Kita juga punya visi misi kan, tapi harus kita nyatakan, kembali berkali-kali saya bilang, APBD DKI sudah diketuk 85 triliun, programnya ini. Berarti kalaupun kita masuk, itu pada masuk di anggaran perubahan, berarti di 2025. Nah itu memang mekanisme sebuah pemerintahan seperti itu. Nah jadi artinya setelah itu apa? Nah itu kita akan masuk. Misalnya JIS. Stadion ada, infrastruktur transportasinya belum. Nah, kita masuk di situ. Itulah maksudnya, gitu. Selain Rano, bakal calon Wakil Gubernur Jakarta lainnya Suswono juga pernah menyatakan jika ia siap melanjutkan program dan gagasan yang pernah dirintis oleh Anies Baswedan jika menang dalam Pilkada mendatang. Hal-hal yang baik yang dilakukan oleh para gubernur sebelumnya pasti kami akan lanjutkan ya, jadi nggak perlu khawatir misalnya yang cinta Pak Anies misalnya ya, itu nggak perlu khawatir karena gagasan bagusnya Pak Anies akan kita teruskan, bahkan kita tingkatkan nominalnya misalnya ya, tentang Dasawisma misalnya, insentif Dasawisma kita malah bisa tingkatkan, bahkan nanti akan ada misalnya dengan upaya desentralisasi di tingkat RW. Kita akan berikan dana untuk membangun sendiri, dimusyawarahkan sendiri oleh warganya, kira-kira yang prioritas di RW itu apa. Suswono mengatakan, ia dan Ridwan Kamil sudah memiliki 70 gagasan untuk Jakarta yang saat ini tengah mereka sosialisasikan agar dapat diterima warga Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta mulai mengumbar janji untuk mengatasi sejumlah masalah di Jakarta. Program andalan dilontarkan demi untuk meraih simpati warga. Tiga bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dipastikan ikut bertarung di Pilkada Jakarta. Mereka adalah pasangan Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Mereka sudah bersiap beradu program andalan yang akan ditawarkan pada warga Jakarta. Mereka juga sudah mulai mengumbar janji mengenai solusi yang akan ditawarkan untuk mengurai permasalahan di Jakarta, mulai dari banjir, kemacetan, hingga polusi udara. Tapi yang ingin kita lakukan sekarang adalah terobosan, karena kita status Jakarta udah harus upgrade nih. Tentunya sebagai kota kelas dunia harus punya banyak ruang terbuka hijau, pengelolaan banjirnya harus ditata secara benar. Mengenai bagaimana caranya, itu sebetulnya udah banyak dibahas dari kemarin-kemarin ya. Mulai dari resapan air, pengelolaan air yang datang dari luar, pengelolaan air yang datang dari rob, dan lain-lain. Nah, yang diperlukan sekarang adalah push-nya. Akan dikaji terlebih dahulu, apakah ditingkatkan volume transportasi umumnya, lebih diintegrasikannya lagi, terus ataukah nanti bisa juga daerah-daerah padat penduduk ini dijadikan ruang vertikal ke atas, yang dimana itu cara-cara yang sudah terpikirkan namun masih dalam pengkajian
dan nantinya akan menjadi bentuk program kerja untuk mengatasi ya, walaupun kita tahu di Jakarta ini kemacetan itu adalah salah satu tantangan, karena ada 3 menurut Mas Pram itu, yaitu kemacetan, kebanjiran, dan kekumuhan. Jadi jangan tambal sulam itu seperti perencanaan itu tidak jelas. Akurasi data kita punya, bagaimana penduduk hilir mudik, bagaimana polusi. 3 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dipastikan ikut bertarung di Pilkada Jakarta. Mereka adalah PDI Perjuangan optimistis rekam jejak yang teruji dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bisa diterima oleh masyarakat Jakarta. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai duet Pramono Rano Karno merupakan pasangan yang menggetarkan dan bisa membuat Jakarta lebih menyala. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai duet Pramono Anung dan Rano Karno merupakan pasangan yang menggetarkan dan bisa membuat Jakarta lebih menyala. Analogi tersebut merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh keduanya. Hasto menyebut Pramono memiliki kepiawaian dalam melakukan komunikasi politik. Sementara Rano Karno telah menunjukkan rekam jejak yang teruji saat menjadi anggota DPR dan juga kepala daerah. PDI Perjuangan optimistis duet Pramono Anung Rano Karno bisa diterima masyarakat Jakarta. Ya, ini kan pasangan yang menggetarkan, pasangan yang membuat Jakarta menyala oleh gagasan, oleh optimisme, oleh energi agar sistem transportasi publiknya, ruang-ruang publiknya, tata ruangnya, Jakarta menjadi bagian dalam peradaban kita yang tertata dengan baik, dan itu oleh Mas Pramono Anung, sosok pemimpin yang berpengalaman. Dengan Rano Karno ini juga bukan sembarangan. Dia punya kemampuan komunikasi yang baik, tetapi dia pernah menjadi wakil gubernur, anggota DPR RI, sehingga sudah teruji kepribadiannya, track recordnya, kinerjanya, kedisiplinannya, kemampuan di dalam menggerakkan rakyat, semua sudah teruji. Sehingga kami optimis Mas Pramono Anung dan Pak Rano Karno semakin mendapatkan dukungan yang sangat luas, kenaikan elektoralnya secara eksponensial, skyrocketing. Di Pilkada Jakarta, duet Pramono Anung, Rano Karno yang diusung oleh PDI Perjuangan akan bertarung dengan pasangan Ridwan Kamil Suswono yang mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju Plus. Kedua pasangan bakal calon ini kini sedang gencar melakukan sosialisasi menjelang penetapan oleh KPU pada 22 September 2024 mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. 3 pasangan bakal calon gubernur Jakarta dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum Jakarta. KPU Jakarta siap melakukan tahapan selanjutnya, yaitu mendengarkan tanggapan dari masyarakat. Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan sebagai persyaratan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta dilakukan Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Hasil tersebut diserahkan langsung pada perwakilan masing-masing tim pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. KPU menyampaikan hasil penelitian administrasi terhadap dokumen perbaikan ketiga bakal calon gubernur Jakarta seluruhnya memenuhi syarat, dan KPU siap melanjutkan tahapan berikutnya, yakni mendengarkan tanggapan masyarakat. Kami melakukan penyampaian hasil penelitian administrasi terhadap dokumen perbaikan yang sudah disampaikan oleh ketiga pasangan calon. Dan dari ketiga hasil tersebut yang sudah kami sampaikan kepada para perwakilan dari tim pasangan calon, ini ketiga pasangan calon dinyatakan seluruhnya memenuhi syarat. Nah, setelah ini prosesnya masih ada, yaitu tahapan selanjutnya adalah tahapan tanggapan masyarakat, tanggal 15 sampai 18 September. 3 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dipastikan ikut bertarung di Pilkada Jakarta. Mereka adalah pasangan Ridwan Kamil Suswono, pasangan Pramono Anung Rano Karno, dan pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Dani Martin, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet terakhir di masa pemerintahannya di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur hari ini. Selengkapnya sesaat lagi.
Pemirsa, juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan zakon atau ahli yang dimaksudkan Prabowo untuk mengisi pos-pos kementeriannya bisa berasal dari partai politik dan non-parpol. Meski begitu, penempatan profesional di kabinet nantinya dituntut tetap sesuai dengan bidang di kementerian yang akan ditempati. Cita-cita Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk zakon kabinet atau kabinet yang diisi dari kalangan ahli dan profesional dinilai sulit terbentuk jika sampai meninggalkan partai politik. Juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan, zakon atau ahli yang dimaksudkan Prabowo bisa berasal dari partai politik dan non-parpol. Prabowo disebut hanya ingin memastikan nama-nama yang disodorkan untuk jadi menteri harus benar-benar ahli di bidangnya. Nah, Pak Prabowo perspektifnya adalah perspektif keahlian. Perspektif yang ingin dibangun adalah bagaimana caranya bahwasannya anggota kabinet Pak Prabowo itu adalah para ahli-ahli. Nah, orang ahli yang dibutuhkan Pak Prabowo ini bisa berasal dari partai politik, bisa juga berasal dari luar partai politik. Jadi Pak Prabowo tidak dalam posisi mendikotomikan orang partai politik dan non-partai politik. Pak Prabowo menginginkan orang-orang yang disodorkan oleh partai politik dan berasal dari partai politik itu harus ahli, harus orang yang profesional di bidangnya. Dan itu pasti sangat banyak di partai politik. Kabinet baru di pemerintahan Prabowo Gibran dinilai akan tetap sulit lepas dari tokoh-tokoh partai politik, terlebih partai politik pengusung di Pilpres lalu. Hanya saja penempatan profesional dituntut tetap sesuai dengan bidang kementerian yang akan ditempati. Untuk menjadi menteri di negara ini itu nggak cukup bermodalkan zakon, tidak cukup bermodalkan kapasitas, kompetensi dan keahlian. Satu syarat utama, dia harus berasal dari partai pengusung dan pemenang Pilpres. Itu wajib hukumnya, Pak. Harus diakui menteri siapapun, termasuk menterinya Prabowo, pastinya berasal dari partai politik, terutama elit-elit kunci. Cuman kan penempatan dan proporsionalitasnya kan harus sesuai dengan portofolio. Misalnya kalau ada ketua umum partai yang memiliki latar belakang tentara, jangan ngurus tanah dong. Artinya dia kalau nggak Kumham ya misalnya dia ngurus pertahanan kan begitu. Kalaupun toh menteri dari partai politik itu misalnya soal pendidikan, jangan tukang bisnis dong. Tapi dia profesor dan doktor yang saya kira pengalaman pendidikannya jauh panjang. Kan begitu jalan ceritanya. Selepas dilantik 20 Oktober mendatang, publik akan menanti apakah Prabowo akan teguh pendirian dengan cita-cita membentuk zakon kabinet atau pengaruh tokoh non-profesional di partai politik masih tetap mewarnai kabinet. Tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo menjawab soal peluangnya menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press pada masa pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Jokowi hanya menjawab singkat jika ia mau pulang ke Solo usai masa jabatannya usai. Saya mau pulang ke Solo. Setelah lengser Pak mau pulang ke Solo Pak? Makasih Bapak. Ya. Jadi setelah lengser mau kemana Pak? Pulang ke Solo. Tanggal 20 nanti pulang ke Solo. Enggak. Makasih Bapak. Saat ini DPR tengah membahas revisi Undang-Undang One Team Press. Proses revisi tersebut sudah ditetapkan dalam pembahasan di Badan Legislasi DPR RI. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, PDI Perjuangan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa dalang di balik penggugat SK kepengurusan DPP PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelumnya, 5 kader PDI Perjuangan mengaku dijebak untuk menandatangani kertas kosong yang kemudian digunakan untuk melayangkan surat gugatan. PDI Perjuangan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menjebak 5 kadernya dalam kasus gugatan terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan akan mengerahkan tim hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut. PDIP masih melakukan investigasi dan belum mengetahui siapa dalang di balik penggugat SK kepengurusan DPP PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hasto menilai pengacara yang mengajukan gugatan harus bertanggung jawab. Kami akan mengadukan tim hukum kami tindakan hukum terhadap mereka-mereka yang kemudian melakukan tindakan penipuan terhadap kader PDI Perjuangan ini. Tapi yang pertama adalah lawyer yang mengajukan gugatan itu, dia harus bertanggung jawab terhadap realitas terjadinya penipuan politik. Ke arah mana upeti politik itu akan ditujukan dengan melakukan gugatan terhadap PDI Perjuangan. Ini yang harus diinvestigasi lebih lanjut. Sebelumnya 5 kader PDIP bernama Jupri, Manto, Jairi, Sujoko, dan Suwari meminta maaf kepada Megawati dan kader PDIP se-Indonesia. Mereka mengaku dijebak dan segera mencabut gugatannya di PT UN. Bahwasanya kami merasa dijebak dengan adanya surat gugatan yang ditujukan kepada Ketua Umum kami. Kami cuma hanya dimintakan tanda tangan di atas kertas kosong. Setelah itu kami diberikan imbalan uang sebesar Rp300.000. Berdasarkan kronologis para kader PDIP tersebut, awalnya mereka disodorkan kertas kosong dan diminta untuk tanda tangan di atas materai. Belakangan, kertas kosong itu digunakan untuk surat kuasa melayangkan gugatan SK Kemenkumham terkait kepengurusan PDI Perjuangan yang ditandatangani oleh Megawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dikabarkan akan dilakukan sebelum Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan kemungkinan PDI Perjuangan masuk pemerintahan Prabowo Gibran. Rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Menurutnya, pertemuan tersebut dilakukan pada momentum yang tepat sebelum peristiwa pergantian presiden. Hasto juga menambahkan pertemuan antara Prabowo dengan Megawati merupakan tradisi yang baik dan akan terus melakukan komunikasi di antara keduanya. Ya, akan dilakukan pada momentum yang tepat, ya sebelum peristiwa yang sangat penting terkait dengan pergantian presiden. Ya tentu saja momentum itu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia karena itu tradisi silaturahim yang baik, dan apapun Ibu Megawati Soekarno Putri sosok pemimpin yang sangat kokoh di dalam jalur konstitusi, demokrasi, dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Sehingga tentu saja komunikasi politik akan terus dilakukan. Pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menjadi perhatian publik. Hal ini lantaran dikaitkan dengan kemungkinan PDI Perjuangan masuk pemerintahan Prabowo Gibran. Saat ini, PDI Perjuangan sebagai salah satu partai yang tidak ikut bergabung di koalisi partai pendukung Prabowo Gibran, yakni Koalisi Indonesia Maju. Dari Jakarta, Yunike Suwandi, Muhammad Gofur, TV One mengabarkan. Sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Kabar Pemilu Kada.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet terakhir di masa pemerintahannya di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur hari ini. Rapat yang membahas transisi pemerintahan tersebut dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri, dan Panglima TNI. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengucapkan terima kasih lantaran jajarannya telah melaksanakan program dan visi misi Presiden serta Wakil Presiden dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Presiden Jokowi juga menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan selama kepemimpinannya selama 10 tahun terakhir. Ini adalah sidang kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju, dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi dari Bapak Ibu semuanya dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan program dan visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Dan 20 Oktober bulan depan, masa tugas kita semuanya berakhir dan pemerintahan saat ini akan dilanjutkan oleh pemerintah yang baru, pemerintahan berikutnya yang dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Terakhir, saya juga ingin memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi, dan ada hal yang kurang maksimal. Sekali lagi saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk memperbaharui informasi sidang kabinet terakhir dari Presiden Joko Widodo, kita bergabung dengan Fahada Indi yang sudah berada di Ibu Kota Nusantara. Indi, apa saja yang dibahas dalam sidang kabinet yang terakhir ini? Indi, silakan. Ya, Winnie dan juga pemirsa, betul sekali hari ini Presiden Joko Widodo sudah mengumpulkan jajaran menteri dari Kabinet Indonesia Maju untuk melaksanakan sidang Kabinet Paripurna yang terakhir di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Nah, ini berkaitan dengan menetapnya Presiden Joko Widodo sejak hari kemarin hingga nanti menjelang tanggal 20 Oktober 2024 ini Presiden Joko Widodo sudah berkantor di IKN. Sehingga rapat kabinet paripurna yang digelar pada pagi tadi ini memang dilaksanakan di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Nah, ini merupakan rapat atau sidang kabinet paripurna yang terakhir di pemerintahan Jokowi, namun yang kedua yang digelar di IKN, di mana pada bulan lalu, ini tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo juga sempat menggelar sidang kabinet paripurna yang pertama di IKN. Nah, untuk sidang kabinet paripurna yang berlangsung pagi tadi, ini memang ada sejumlah hal yang dibahas, namun intinya adalah mengenai transisi kepemimpinan, yakni menjelang transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo menuju ke pemerintahan Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto. Ada 3 hal utama yang memang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, di mana ini yang pertama tentu Presiden tadi menegaskan bahwa sebelum tanggal 20 Oktober di bulan depan, di mana tugas dari Kabinet Indonesia Maju ini berakhir, nah yang kemudian akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru, yakni pemerintahan berikutnya dipimpin oleh Prabowo Subianto. Presiden ini meminta para menterinya untuk segera menuntaskan program kerja utama yang memang sudah dimulai, terutama ini yang berkaitan dengan serapan, administrasi, pertanggungjawaban, dan juga kendala yang masih belum terselesaikan. Nah, kemudian yang kedua, Presiden juga meminta dan mengingatkan bahwa semuanya ini harus mendukung penuh program Presiden terpilih
dan memastikan terjadinya proses transisi pemerintahan ini berjalan dengan efektif. Dan dikatakan oleh Presiden jika diperlukan regulasi yang baru, jika diperlukan rumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, diminta untuk segera dibuatkan, diselesaikan. Utamanya ini adalah program-program unggulan dari Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto. Hal ini dilakukan agar setelah nanti dilantik, pemerintahan yang baru ini bisa segera bekerja cepat menuntaskan program-program tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah para menteri ini dari jajaran Kabinet Indonesia Maju juga diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menjaga situasi yang kondusif dan juga stabilitas nasional yang tetap tumbuh begitu dalam melakukan pembangunan-pembangunan. Nah, terakhir Presiden ini juga berterima kasih pada jajaran menterinya sekaligus meminta maaf atas kepemimpinannya ini selama 10 tahun terakhir. Itu sedikit mengenai isi dari yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna terakhir di pemerintahannya yang berlangsung pagi tadi, yakni sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara. Windy. Baik, terima kasih Fahada Indi melaporkan langsung dari IKN Kalimantan Timur. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pada wawancara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Langsung saja kami akan mengajak Anda untuk mengetahui apa saja kegiatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta hari ini. Kita akan tanyakan kepada reporter TV One, sudah ada Leo Chandra di acara kegiatan Ridwan Kamil, dan Yuninda Tridewi di acara Rano Karno, serta ada Margaret Novita di kegiatannya Kun Wardana. Pertama, kita sapa Leo Chandra terlebih dahulu. Leo, kegiatan apa saja yang dilakukan Ridwan Kamil pada hari ini? Silakan. Ya, selamat siang Windy dan juga pemirsa TV One. Benar sekali, untuk calon gubernur yang mengikuti pilkada tahun 2024 yaitu Ridwan Kamil hari ini dengan agenda bertemu dan juga mendengarkan aspirasi dari kaum disabilitas, yang dimana tadi dimulai dari halte Transjakarta, dilanjutkan untuk mendengar kaum disabilitas. Ridwan Kamil ini sempat melihat untuk kemudian mengatakan bahwasanya Jakarta ini harus adil untuk semua kaum, termasuk kaum disabilitas, dan juga ada beberapa agenda ataupun selain dari 7 yang akan dijalankan oleh Ridwan Kamil jika nanti terpilih pada pilkada 2024 ini. Yang pasti Ridwan Kamil ini akan tetap menjalankan program Equal Employment Opportunity, yaitu ini di mana adalah hak setiap pekerja mendapatkan hak dan juga perlakuan serta kesempatan yang sama atas pekerjaan, termasuk bagi penyandang disabilitas. Dan juga Ridwan Kamil juga menyampaikan bahwasannya Ridwan Kamil ini akan juga memperluas rute transportasi Transjakarta Bekasi, kemudian Bogor hingga ke Tangerang. Dan juga saat ini kami sudah berada di Azalea Hall untuk sama-sama kita mendengarkan ataupun melihat Ridwan Kamil ini mendengarkan aspirasi dari kaum disabilitas, yang memang agenda ini dilakukan secara tertutup. Agenda Ridwan Kamil sendiri ini dimulai sejak pukul 2:30 siang waktu Indonesia Barat sampai nantinya pukul 4 sore, di mana memang agenda ini dilanjutkan untuk mendengarkan aspirasi dari kaum disabilitas. Mengingat bahwasannya memang Ridwan Kamil ini menginginkan Jakarta itu lebih kepada terbuka ataupun kepada kaum disabilitas agar tetap menjadi warga negara dan mendapatkan perlakuan dan juga hak yang sama di kota Jakarta. Itu yang laporan yang bisa kami laporkan. Kembalikan Anda di studio, Windy. Baik, Leo. Selanjutnya apa agenda dari Rano Karno akan disampaikan oleh Yulinda? Silakan, Yulinda. Ya, selamat sore Wilby Balita dari juga pemirsa TV One. Benar sekali, hari ini dari calon wakil gubernur DKI Jakarta yaitu Rano Karno dari PDIP yang merupakan juga pasangan dari Pramono Anung telah melaksanakan 2 agenda, di mana hari ini tadi agenda pertama dirinya melaksanakan sholat Jumat di Masjid Jami Nurussalam di Buaran Jakarta Timur. Memang dirinya ini tadi hadir sekitar pukul 11.40 Indonesia Barat dan langsung disambut oleh pengurus dari Masjid Jami Nurussalam. Kemudian juga setelah melakukan sholat Jumat ini tadi dirinya diundang untuk melakukan makan siang di salah satu
satu rumah dari pengurus Masjid Darussalam, yang kemudian agenda kedua ini dirinya langsung bertolak ke Pondok Pesantren Azadiyah di Durensawi, Jakarta Timur, di mana di pesantren ini dirinya melakukan silaturahmi dengan pengurus pesantren, kemudian juga berziarah ke makam makam ulama besar Betawi, Kiai Haji Buya Zayadi, di mana Rano Karno ini menyatakan bahwa dalam kunjungannya ataupun dalam ziarahnya ini dirinya ingin sekali membawa tradisi Betawi yang memang dirinya ini sering sekali melakukan kunjungan ataupun silaturahmi dengan beberapa tokoh maupun organisasi masyarakat. Seperti yang diketahui kemarin ini Rano Karno sudah melakukan salah satu pertemuan dengan organisasi masyarakat, yaitu Fokabri, Forum Komunitas Anak Betawi di kediamannya di Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian juga memang dalam pertemuan ini dirinya selalu menyatakan ingin dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk dirinya maju di Pilkada 2024 mendatang. Sementara Windy, kembali ke Anda di studio. Baik, Yulinda, selanjutnya pemirsa ada Margaret Novita yang akan mengabarkan bagaimana kegiatan dari Kunwardana. Silakan Margaret. Ya, selamat sore Windy dan juga pemirsa. Untuk agenda dari paslon independen ini datang dari Bacawagub Kunwardana yang hari ini melaksanakan sholat Jumat di masjid di belakang saya, Badarun Toha, yang ada di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Nah, tadi Kunwardana ini datang sekitar pukul 12 kurang dan langsung disambut hangat oleh warga di sekitar masjid. Dan selanjutnya setelah melakukan salat Jumat, Kunwardana ini melanjutkan aktivitasnya makan bersama dengan warga setempat dan juga awak media di rumah makan yang tidak jauh dari tempat saya saat ini mengabarkan. Tadi juga Kunwardana sempat mengatakan mengenai misi dan visinya, ini ingin membuat Jakarta sebagai kota yang aman, kemudian juga sempat membahas tentang lapangan pekerjaan, pelatihan prakerja, kemudian upah buruh, dan juga sedikit menyinggung tentang banjir yang sering terjadi di Jakarta Utara. Nah, selain itu Kunwardana tadi juga mengatakan atau membocorkan sedikit terkait struktur tim suksesnya. Ini memang pasangan independen ini akan menggandeng mantan Menteri Kesehatan yakni Siti Fadila untuk menjadi ketua di tim suksesnya. Namun informasi ini akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat. Dan untuk informasi selanjutnya mengenai agenda Kunwardana sendiri, tadinya dijadwalkan untuk bertemu pimpinan buruh, namun memang tadi konfirmasi dari tim terkait ini mengatakan bahwa jadwal tersebut dibatalkan untuk hari ini dan diganti dengan agenda berfoto bersama Dharma Pongrekun. Untuk sementara demikian, Windy. Margaret Novita, Yulinda Tridewi, dan juga Leo Chandra. Terima kasih atas laporannya rekan-rekan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas pasangan calon pada Pilgub Jawa Barat 2024. Pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan memiliki elektabilitas paling tinggi dalam survei tersebut. Kemudian diikuti pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibie. Indikator Politik Indonesia merilis survei yang dilakukan pada periode 2 hingga 8 September 2024 mengenai elektabilitas pasangan calon pada Pilgub Jawa Barat 2024. Survei melibatkan 1.200 orang dari seluruh provinsi Jawa Barat dengan yang hampir sama. Jadi Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan ya kurang lebih sekitar 77,81%. Ya. Ahmad Saiku Ilham Habibie 10,98%, hampir 11%. Nama yang lain berimbang antara Acep Dadang Ruhyat, Gitalis Dwi Natarina, dan JJ dan Ronald Surapraja. 2,24. Mungkin nanti daripada saya diprotes ya, itu kenapa angkanya sama tetapi Acep berada di nomor 3. Itu kalau Anda klik itu 2,24, berikutnya angka berikutnya itu lebih tinggi sedikit buat Acep dan Gitalis ketimbang Pak JJ dan Pak Ronald. Karena perbedaan antara Pak Saiku dengan pasangan Acep maupun Pak JJ
itu signifikan secara statistik. Apalagi perbedaan Pak Saihu dibanding Pak Deddy Mulyadi dan Irwan Setiawan. Nah, nanti kita bisa diskusi, Pak, apakah ini mungkin berubah? Ya mungkin saja. Pilkadanya kan masih ada 2,5 bulan ke depan ya. Faktor yang membuat tingginya elektabilitas masing-masing pasangan, diantaranya pemilih menilai bakal calon gubernur memiliki perhatian terhadap rakyat hingga soal popularitas. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, bakal calon gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melakukan belusukan ke Kabupaten Bojonegoro. Informasinya akan kami hadirkan dengan sejumlah kabar-kabar dari dunia politik lainnya sesaat lagi. Terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa, bakal calon gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melakukan belusukan ke Kabupaten Bojonegoro. Hovifah bertemu dan berdialog dengan ribuan buruh pabrik. Kedatangan bakal calon gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disambut meriah oleh ribuan buruh pabrik rokok Koperasi Kar Bojonegoro. Ia kemudian menghampiri dan menyalami para buruh pabrik yang menyambutnya. Hovifah juga melihat langsung para buruh yang didominasi wanita itu saat melakukan pekerjaannya. Menurut bakal calon gubernur Jawa Timur petahana, kedatangannya dalam rangka silaturahmi dengan para buruh serta menghadiri undangan dari pihak pabrik. Melihat dukungan yang diberikan oleh buruh, Hovifah optimis bisa meraih suara yang signifikan dari Kabupaten Bojonegoro dibandingkan pilkada sebelumnya. Kita sih ingin menang signifikan. Jadi menang signifikan se-Jawa Timur, Bojonegoro ini masuk 10 besar. 10 besar itu akan kumulasi 46% suara Jawa Timur itu di 10 kabupaten kota. Salah satunya adalah Bojonegoro. Jadi tentu saya dan Mas Emil akan berikhtiar memaksimalkan penyapaan di semua lini yang memungkinkan kita bisa maksimalkan. Selain mengunjungi pabrik di Bojonegoro, Hovifah juga akan mendatangi sejumlah pondok pesantren dan tatap muka dengan ribuan pelaku UMKM. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan. Bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melakukan belusukan ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selain memantau harga kebutuhan pokok, mantan Kapolda Jawa Tengah itu juga menyerap aspirasi dari pedagang dan warga di pasar. Belusukan bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi diawali dari Pasar Sayung di Demak, Jawa Tengah. Di pasar yang berada di jalur Pantura Demak Semarang ini, Lutfi yang didampingi oleh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Edi Sayuti dan Eko Pringgo Laksito menghampiri para pedagang dari kios ke kios. Di tengah belusukannya, ia juga bertemu ibu-ibu yang meneriakkan yel-yel dukungan terhadap dirinya. Selain berkeliling menyapa para pedagang dan warga, calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju itu juga berdialog dengan pedagang. Lutfi menanyakan perkembangan harga kebutuhan pokok, sementara pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang dinilai sudah harus direnovasi karena atapnya bocor sehingga membuat pasar menjadi becek. Usai dari Pasar Sayung, Lutfi kemudian mengunjungi Pasar Bintoro. Di tempat ini, lagi-lagi para pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang sudah butuh perbaikan. Ahmad Lutfi pun berjanji akan melakukan perbaikan dan menata ketertiban pasar-pasar tradisional di Jawa Tengah. Pasar itu akan terjadi satu komunikasi antar masyarakat. Yang kedua, di pasar akan terjadi interaksi uang yang nyata. Jadi distribusi uang yang paling nyata adalah di pasar. Karena ini adalah ekonomi yang kerakyatan yang bisa mengangkat daripada devisa masyarakat bisa adalah dari pasar. Jadi pasar itu tidak boleh dipandang sebelah mata bahwa di situ memang terjadi ada transaksi uang viral yang nyata ya. Belusukan Ahmad Lutfi dilanjutkan ke sejumlah pasar tradisional lainnya di Demak, Jawa Tengah, seperti Pasar Gajah di Kecamatan Gajah, serta Pasar Buyaran di Kecamatan Karangtengah. Dari Demak, Jawa Tengah, Syamsul Arifin, TV One, mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Petang. Saya Windy Wellington pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.